Sampaikan kepada rekan Anda. Nama Febri Aryadi, nomor telepon bla 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 bla, host podcast Retropus. IG-nya Aryadi Febri tutup akun katanya. Dalam kurung tutup akun. Untuk menyelesaikan utang pinjaman online karena belum melunaskan tunggakan pinjaman online. Gini ya, ini yang harus rekan-rekan pinjol atau siapapun yang harus tahu. Saya tuh gak akan ngikutin kalian kalau gak ada duitnya. Ya. Kalau ada duitnya saya ikutin. Atau gini caranya. Kalian... Atau lu sponsorin bandit deh. Ya boleh. Baru ntar akan gua push. Bayar lu bayar. Ya besok-besok. Jangan gitu ya. Malu. Kayak kelihatan emang gak sekolah. Gitu. Gak sekolah bukan karena ekonomi ya. Karena emang semua sekolah gak nerima kamu. Gue pengen nanya. Lu pernah gak nonton pertandingan sepak bola yang kelasnya tarkam lah tapi seru banget? Punya pengalaman gak? Gue pernah gue. Itu Liga Indonesia. Kelasnya tarkam. Kelasnya tarkam. Canda. Shall we begin? Let's begin. Gue Febri. Gue Ajis. Gue Randi, kami dari Bandit. Duh, udah 2 minggu gak rekaman. Gak rekaman gara-gara ini tau gak? Banditos. Ke Jepang kita? Enggak. Apa? Kita gak ke Jepang padahal ya. Gak ke Jepang. Kok gak rekaman? Gak nonton Oasis, gak rekaman. Iya, aduh. Sampaikan kepada rekan Anda. Nama Febri Aryadi. Nomor telepon bla 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 bla. Host podcast Retropus. IG-nya Aryadi Febri tutup akun katanya. Dalam kurung tutup akun. Untuk menyelesaikan utang pinjaman online karena belum melunaskan tunggakan pinjaman online. Ada lagi. Oh, dia bilang Anda terjantum kontak emergency call, jangan bohong lo. Ya, nggak ada. Screenshot bohong lu anjing. Bohong. Diam. Marah gue. Screenshot pesan ini ke beliau agar segera jangankan screenshot, udah saya bilang Mas. Untuk Mas Instagramnya namanya Madampim 12. Ada lagi. Tolong ajarin rekan Anda untuk kembalikan apa yang sudah dia pinjam. Nih, ini ada lagi nih, ini lucu banget nih. Dia pertama ngechat gue Oktober tanggal 30. Tolong bilangin Febri, suruh bayar utang sekarang. Kenalkan sama dia. Wede, dia nanya gue. Terus dia bilang lagi di chat yang sama. Apaan sih ini? Suruh bayar utangnya, kenalkan sampai sekarang. Nggak jelas bahasanya. Sampai sekarang, koma. Gak usah nutup-nutupin seorang maling kalau nggak mau terlibat. Maling. Keren. Terus Jumat kemarin, Jumat minggu lalu. Hari Jumatnya, dia DM lagi. Udah sampai belum ke Febri? Ya kayak gue bakal bales. Tapi katanya lu mau jual Febri kan? Bagi 2 bang. Kalau emang mau nih. Saya tuh sebenarnya mau diminta. Cuma caranya baik-baik. Ya. Minta tolong. Dan ada persentase. Misalkan Febri ada utang berapa. Ya gue dapet berapa. Masa gue bilang enak banget lu gak kerja, gue yang nyuruh-nyuruh. Tapi ini gue selama teman Febri gue baru tahu nih fakta ini. Apa? Halo, bagaimana sudah sampaikan pesannya ke Febri Aryadi. Beliau ini sudah membawa hak orang lain. Dan tegur sikap beliau belum mengembalikan pinjamannya. Apakah seperti ini sikap seorang publik figur? dan stand up Indonesia. Iya ngaku-ngaku anak stand up. Lu air jajan, jangan lu di luar kita nih lu ngaku anak stand up ya. Demi Allah anjing. Nah ini sumpah demi Allah. Tapi lu keringetan. Ya gerah anjing. Ya gerah orang panas. Wah itu dia. Ada apa sih kawan? Ini tentang apa sih? Gak ngerti nih. Ada masalah finansial bang. Oh terus mencoba minta laut kita. Ini mereka minta. Oh iya benar bang. Enggak lah gue gini ya. Ini yang harus rekan-rekan pinjol atau siapapun yang harus tahu. Saya tuh gak akan ngikutin kalian. Kalau gak ada duitnya. Ya. Kalau ada duitnya saya ikutin. Atau gini caranya. Atau lu sponsorin bandit deh. Ya boleh. Baru ntar akan gua push. Bayar lu bayar. Atau gini, kalian ngirim deposit dulu ke gue.
Misalnya. Misalnya. Misalkan Febri utangnya misalkan 1 juta ya. Iya. Minimal gue harus dapat agency fee 20%. Ya normal segitu. Jadi kirim ke gue dulu 200 baru gue kejar. Nah ntar kalau ternyata Febri gak bayar 200-nya gue balikin. Baik gue mah. Iya benar. Gitu. Ini asal percaya aja, kita saling percaya. Dan ini sebagai hukumannya lu hari ini rekaman madep belakang. Hadap situ lu. Hadap situ lu. Biar ini video gak dipakai-pakai. Iya, tadi potong-potong malu ntar. Iya sono. Soalnya foto gue dipakai, gue sama ada orang yang tapi ada yang ini Run, ada yang sosokan ini, apa namanya, masang foto video kita juga, bandit. Lu nyender ke situ aja kali nyendernya. Masang video kita juga. iya. Tapi ada guanya gak? Ada, tapi royalti tuh. Goblok. Apa dia clipper kali? tapi doi ini cuman dari Reels doang. Ngambil lah, gitu. gak ada urusan, langsung aja ke dia. Ngapain sih DM gue kayak bakal gue balas aja. Tahu. Sibuk gue, banyak kan DM gue ratusan, bukan lu doang. Tapi sama isinya. Febri semua. Maaf ya. Maafin ya. Ganggu banget. Tapi kita berdua ngerti kondisinya kenapa si Aryadi ini harus pinjam online. Betul. Karena dia ngerasa bosnya akan nanggung. Ternyata enggak. Mantap Bu. Tapi kan kalau lu mungkin kan request DM kan pasti +99 kan. Coba kalau ada orang yang desperate banget gak pernah di DM tiba-tiba DM gue kok ada 5 nih. DM request ada 5. Ya elah anjing. Febri anjing. Lagian lu kenapa gitu Barcelona lo juga ada utang gak pindah. Tapi itu DM-nya sempet ada yang ngelapor ke gue sampai ada ke stand up Indo sih emang. Oh iya. Terus gue bilang balas aja dia timnya Rampun Papana. Bukan tim stand up Indo. Temennya Wali Balai lu ya. Kita paham kondisi lu. Iya terus ini ada yang bilang gini. Ada yang DM juga. Kan gue udah mulai balas-balasin kan. Karena gue balas-balasin ya mohon maaf belum bisa bayar. Ya gue sih gue balasin sekarang kan. Ada yang ngomong ini. Kamu ini anak stand up bikin malu. Bukan, saya bukan anak stand up. Gue harus telaten gitu. Saya bukan anak stand up. Saya DM nih manajernya. Siapa nama? Ganang. Iya gitu-gitu. Saya Ganang segala macam, Kemal gitu-gitu. Kata gue, gila kata gue. Wah gila. Bilang Kemal gak ada manajer. Wah gila kata gue. Sotoy itu gak apa-apa. Lagian lu kenapa sih mau beli Ronaldo? Tahu pakai pinjol. Mahal kali. Jangan beli Ronaldo. Ternyata mau beli Ronaldo. Iya beli Ronaldo. Harusnya beli Ferrari dulu kali ya. Back Persija tuh lebih Bayangkara sekarang lebih affordable. Ya pokoknya rekan-rekan pinjol kru udah kita udah ngomongin ya. Kita udah ngomongin nih. Udah jangan diam-diam lagi ya. Ntar menitnya kita kasih kalau misalnya lu nanya mana nih, ini menit sekian gitu. Ya. Walaupun tadi kita bilang kita paham kondisinya kenapa. Ada sesuatu hal yang harus diselesaikan dengan segera. Bener. Tapi buat teman-teman lain kalau sebisa mungkin mah jangan lah. Bener jangan. Minjem maksudnya minjem boleh tapi dihitung-hitung. Betul. Kalkulasi selama sebulan pendapatan gue berapa nih buat nutup gitu. Karena kan itu bunganya tinggi tuh. Betul. Ya kan? Pep 20%. Buset. Sehari. Enggak. Ini judi biliar ya bang. Setelah jadi caranya tuh mereka itu mengkalkulasi semua ininya, mengkalkulasi semua jumlah harinya. Ya kan? Pertama nih misalnya lu minjem 1 juta ya bang ya. Kan mereka di limit tuh berapa persennya. Ya kan? Berapa persen yang harus ditagih bunganya per hari. Terus mereka langsung kali 45 hari gitu. Langsung kali 40 hari. Nah kalian itulah yang pada akhirnya masuk ke tagihan awal. Oh gitu. Nah tagihan pertamanya 2 minggu. 2 minggu. Bang 2 minggu bayar 70% anjing. Lagi 2 minggu apa yang bisa berubah? Tapi lu tahu gak itu sebelumnya kayak gitu skemanya? Tahu. Itu kan makanya gue bilang. Lu ketipu ini ya yang sketsa-sketsa ada kami yang di TikTok ya? Jelek tau itu actingnya. Oh ada kami? Ada juga. Ada. Oh ada kami juga. Gini kali ya. Apa ya? Bukan gini sih. Maksudnya apa tadi? Ngomong apa gue lupa lagi. Apa? Oh itu bisa galbay kan? Ya saya sih tetap ingin bertanggung jawab. Cuman kondisinya belum bisa. Gue ngomong jelas ya. Gue ke depan dulu nih. Biar ntar bisa didubbing lagi. Jadi saya tetap ingin bertanggung jawab. Didubbing. Apa itu mereka anjing mereka? Saya tetap ingin bertanggung jawab.
Namun kondisinya keuangan belum ada. Dah itu ya. Nah, ntar sama editor diganti jadi editor orang Cina. Dari bahasa Thailand. Ya itulah ya. Silakan langsung ke. Udah Febri udah balas-balesin. Betul. Jangan DM kita gak akan bales. Iya, kita gak kenal. Orang gak kenal aja kita gak bales DM. Karena gak ada duitnya. Kalau ada duitnya mah ayo. Kalau bank 10% gas gitu langsung ya. Iya udah gitu bahasanya gak sopan kalau menurut gue sih. Iya. Kasar gitu. Tanda seru gak bisa lu minta tolong pakai tanda seru. Suruh bayar hutang tuh. Hutang aja hutang kutip. Apa maksudnya? Hutang maksudnya. Harusnya kan udah hutang, strip hutang. Iya. Kayak gak sekolah. Sekarang juga apaan? Kenal sama dia? Tuh. Kenalkan sama dia. Hutang kutipnya. Apa? Sampaikan ke teman kau Febri. Tuh apa teman kau? Yang bener dong. Pakai salam. Selamat pagi. Atau kalau Muslim pakai assalamualaikum. Saya kan Islam. Iya. Tahulah dari nama. Harusnya pakai assalamualaikum. Yang baik. Jangan. Tolong ajari apa maksudnya tolong ajari. Sampaikan kepada rekan Anda. Untuk selesaikan online tanda seru. Jangan marah ke saya kalau nih pakai teknik persuasif. Ya. Kalau emang pengen sesuatu tuh ada sopan-sopannya. Benar bang. Iyalah. Apalagi bukan lo yang punya utang. Iya lo. Dan faktanya dia bohong. Orang kita kan gak dicantumin sebagai kontak darurat. Jangan bohong. Maksudnya gini, jangan samakan aku dengan kamu yang mungkin secara pendidikan jauh kita bedanya. Jangan. Dan sebenarnya itu secara aturan gak boleh tuh bikin mereka itu bang. Emang? Gak boleh. Bisa gue laporin nih? Bisa. Wah tapi ini akun palsu pasti. Iya. Dan pasti tidak mencantumkan dari mana nih. Oh yang minta? Iya. Dari aplikasi apa sih gak ada. Iya. Ya besok-besok. Jangan gitu ya. Malu. Kayak kelihatan emang gak sekolah. Gitu. Gak sekolah bukan karena ekonomi ya. Karena emang semua sekolah gak nerima kamu. Ya jangan gitu ya. Kami support kamu. Ini kerjaan kamu. Kami hormatin kerjaan semua orang. Karena kan semua orang bekerja pasti untuk keluarga. Betul. Tapi jangan ini jelek, bahasa jelek. Betul. Nanti aku akan bikin kelas gimana caranya untuk meminta seperti mengancam tapi nggak mengancam. Betul. Tapi bayarnya 2 juta. Kira-kira punya gak duitnya? Kalau nggak punya jangan. Orang malah pinjol. Jangan, bahaya. Pinjol ke kantor. Oke. Jadinya rembes. Langsung ya ke Febri ya. Iya. Ganggu, sumpah itu ganggu. Iya benar masuk ke Febri aja. Nggak kita sampein juga ngapain. Lu kasih nomor ini laporan pas Wapres. Oh iya juga ya. Harusnya gue bilang nomornya udah ganti mas yang ini. Terus dia bilang ini nomor rumah sakit Maya Pada. Gue ada nomornya. Oke. Karena ini di tengah pekan tentu saja baru selesai Liga Champion. Ya. Nah yang menarik sebenarnya di pertandingan Liverpool versus Real Madrid itu adalah kedatangan kembali Trent Alexander-Arnold. TAA. Ya udah sih. Yang tahu-tahu aja. Nah sebenarnya ya kalau dari hasil kan menang 1-0 Liverpool. Tapi banyak orang yang jadi mikir kok di musim ini aja udah 2 nih. Orang yang pindah ke klub baru langsung ketemu klub lamanya. Oke. Yang adalah Trent Arnold sama Kevin De Bruyne yang secara konteks adalah salah satu legenda paling besarnya City lah langsung ketemu tuh. Yang kita jadi mikir kan kayak ini mah kayak sinetron banget gak sih gitu, kayak untuk nimbulin nostalgia. Kalau di bola tuh pasti kan kalau dulu zaman-zaman majalah bola pasti udah ketahuan tuh headline-nya apa gitu kan, kayak nostalgia apa segala macam kayak gitu. Kalau menurut lu gimana? Apakah emang ini ya kebetulan aja atau memang bisa jadi diatur sebenarnya? Kok diaturnya gimana? Emang bisa diatur ya? Nah, kalau diatur sih secara konteks dulu Sepp Blatter sempat mengaku katanya dia tahu ada praktek-praktek yang namanya bola panas, bola dingin. Jadi beberapa yang itu di yang kocokan ini itu. yang di fishbowl. Yeah. Jadi beberapa bola tuh udah diatur suhunya sehingga ketahuan oh bola yang ini nih yang harus diambil, oh bola yang ini yang jangan diambil dulu gitu. Anjir gimana ngatur suhunya? Maksudnya? Jadi bolanya mungkin dipanasin dulu atau didinginin dulu gitu. Jadi pas diaduk kan nyentuh nih bola set. Oh yang dingin nih, yang gue ambil berarti set, diambil gitu. Gitu. Nah gue bisa ada orang. Gue bisa ngasih sampel sebenarnya dalam konteks pengocokan yang lain ya, di Indonesia itu menggunakan hal yang sama sebenarnya. Pakai itu juga. Ada juga yang beban. Oh beban. Itu juga bisa tuh. Dalam bolanya ada beban segala macam. Kan gini-gini kan. Itu nah kalau yang di bola kan sebenarnya dibuka masalahnya kan. Dibuka. Iya dibuka. Kan tapi kan bagian atasnya kan enggak kelihatan. Ada yang enggak kelihatan nih bagian atasnya segala macam. Jadi dalam mengocokan yang lain ya. Ini gue konteksnya dalam mengocokan lain. Intinya itu meskipun terlihat adil,
terlihat fair, tapi masih bisa ada ruang untuk pada akhirnya Betul. manipulasi gitu. Dan kalau buat gue kalau ngatur nggak apa-apa juga. Kalau buat gue nih, kalau menurut gue karena kan ada butuh keseruan, butuh cerita, apa segala Oh kalau macam. konteksnya Liga Champion Ya, ini? Liga Champion itu, ya. Banyak praktek-praktek gitu ya. Padahal tuh agama hadir untuk memperbaiki mental-mental kayak gitu. Ah itu. Kenapa ini pasti orang-orang yang gak beragama nih. Tapi bener emang zaman dulu kan emang lagi sering judi dadu di Arab. Waktu iya. itu. Itu ketika Rasul datang. Iya. Jadi waktu itu Arsenal. Belum ada. Waktu itu Abu Lahab. Saya cukup Chelsea padahal kan Abu Lahab. Belum ada. An-Nasr. Abu Lahab, Abu Jahal sih. Dua-duanya ada. Dua-duanya ada. Oh yang di toilet rumahnya Abu Abu Jahal. Lahab, Abu Lahab. Abu Lahab Abu Jahal tuh. Abu Lahab. Abu Lahab kan yang itu yang di Quran. Yang jahat kan. Dia jahat. Paman Nabi. Paman Nabi Abu Lahab. Abu Lahab lupa gue. Itu katanya rumahnya sekarang jadi itu. Katanya jadi toilet umum. Di tempat umum Iya. dan pemakamannya kotor. Bau terus katanya. Bau terus. Iya jadi ada ternyata praktek-praktek kayak gitu yang diamini juga sama Sepp Blatter ini Ya. gitu. Gue sih ngebayanginnya kalau dingin itu kan Jadi penjara. kayak maling ayam. Kayaknya di ini disemprot hidrogen apa sih oksigen yang Ya. bisa kan jadi Hidrogen dingin cair, tuh hidrogen hidrogen cair kan itu jadi dingin tuh. Bisa juga ya. Iya kayak gitu. Kok nggak pakai Jatuh cara yang di Indonesia kayak waktu itu sih? Yang dari bawah ya? Iya, dari bawah. Di bawah banget tuh ya, di bawah banget. Itu gue ngasihin itu lupa. Nah ya itu konten lu kan? Iya. Ada konten lu itu kan? Ini konteksnya adalah waktu itu drawing Liga 4 Indonesia di 10 April waktu itu. Live ceritanya. Live. Pak Desi Arfianto Ketua Asprof PSSI DIY itu ternyata memasukkan tangan ke bawah meja sebelum mengangkat kertas tertulis nama tim bukan bola undian. Jadi bolanya dibuka taruh bawah terus set Ya. tim ini gitu. Ya. Seolah-olah dia buka padahal enggak. Betul. Nah, terus lu masih inget gak apa namanya pembelaan dari PSSI atau gue lupa apa Asprof itu? Tangannya katanya. Iya, tangannya Kepanjangan. sakit. Tangannya Sakit sakit. apa kepanjangan sih? Sakit. Sakit ya. Tangannya kepanjangan. Karena ada tangan yang lebih Paling. panjang gitu. Bukan panjang tangan, beda. Penyom tangannya panjang. Alasan dia apa deh? Alasannya itu tangan sakit. Tangannya sakit. Tangannya sakit sehingga geraknya nggak bisa kayak orang biasa lah gitu. Kayak bener ya alasannya. Tapi emang semua alasan masuk akal sih. Apa gimana pun masuk akal pasti. Betul. Kalau di sini mah ya oke aja lah. Ya udah lah, cuman kan nggak semuanya sama kayak Anda bodohnya. Tapi ingat gak sih Orang-orang. pas waktu itu diulang pun yang ulangannya pun orang-orang masih curiga. Karena kepotong. Iya internet katanya. Ya alasan ada lagi. Oh ngeles ya? Keren sih. Ada lagi gitu. Keren sih. Tapi kok bisa nge-lag padahal turunan dari negara kan itu kan? Iya anjir. Harusnya pakai yang bisa lah, pakai satelit. Iyalah gue aneh. pakai yang apa namanya Starlink itu kan Iya. juga bisa sebenarnya. Kalah sama itu orang-orang yang live TikTok joget. Nggak Iya pernah gak pernah like bener. Oh paketnya kali. Tapi gila ya. Apa kok bisa gitu mempertontonkan hal segitu gilanya di live gitu. Gila banget sih. Berarti itu bisa jadi TAA timnya Madrid ya. Madrid. Sengaja dipertemukan dengan Liverpool. Gua rasa gitu. Gua sih punya kecurigaan gitu karena hampir tiap musim lah gitu. Kayak misalnya waktu zamannya Erling Haaland pindah ke City gitu. Langsung ketemu Dortmund misalnya. Semalam ketemu lagi tuh kan dia. Iya, semalam golin. ketemu lagi, golin. Cuma kayaknya udah nggak banyak ya Enak juga bisa tidur. yang Anjing lu. tidur lu bangun tetap harus ngadepin bayaran. Lu pikir hilang. Kalau kita mah tinggal nyari sarapan ya. Gue sekarang sarapan gue telur rebus 2 sama pisang. Udah tirus gue sekarang. Pep, Ran, Ya. berarti kan kalau semalam gue nonton yang MU City lawan Dortmund, Dortmund, kayaknya udah nggak banyak angkatannya Haaland di Dortmund ya? Udah iya. Kalau dilihat sekarang yang masih ada mungkin ya yang main bareng Haaland paling si Matumol sih udah nggak ada. Donil Malen apa sih? Masih Donil Malen udah di West Ham. Soalnya pas lagi mau mulai tos-tosan cuma beberapa pemain yang dipeluk Haaland. Oh, Gue lihatnya dari situ indikatornya yang ngeliatnya. Iya, benar. Dari situ. Ya itulah tapi gue juga setuju sama Febri sih.
Febri tadi nggak ngomong apa-apa Tadi loh. dia bilang kayak diatur nih biar ada seru-serunya lah gitu. Bisa, biar ada nostalgianya. Entertain. Gitu. Entertain. Sama kebutuhan tiket kan pasti. Betul. Iya benar. Karena kan pasti itu fansnya Liverpool pada saat kemarin malam, kalau berdasarkan kita tag ya, itu pasti pengen banget teriakin TAA tuh. TAA betul. Dan emang dibu kan. Asli. Emang dibu. Kasihan. Dan ada apa ya good movement gestur ya yang dilakukan sama Madrid datang ke tempat memoriamnya ini di Jota. Yes. Datang TAA terus gue liat ada Hausen ya, Daniel Hausen sama pelatihnya. Alonso ada. Alonso kan juga YNWA. Iya, legendnya Liverpool gitu. Tapi lu lihat Liga Champions musim ini gimana? Sejauh ini. Tim lu apa sih tim lu? Gak ada gua. Lu ini ya Fiorentina. Lu Fiorentina, Roma, Inter sama Al Hilal. Inter kan main Inter. Iya maksudnya gue di mana Batistuta. Oh, Batistuta. Ya gak ada tuh Batistuta Lu sekarang. gimana Feb ngelihat musim ini Feb? Gua ngelihatnya ini adalah akibat dari format grup. Sorry, Al Ahli apa Al Hilal ya? Ada dua-duanya, Al Ahli ada Mesir. Si Batistuta tuh, tapi dia di Bukan. Emirat Arab. Adalah lupa. Bukan. Al Gharafa kalau nggak salah ya. Bukan. Iya, Al-Gharafa benar. Ya udah sambil ngobrol aja. Iya, jadi gue lihat ini adalah bentuk latihan dari ini perubahan grup. Merasa bahwa karena kalau ini kan musim kedua ya. Liverpool musim lalu kan menang terus. Ya 8 ya. 8 kali menang kan dan jadi puncak klasemen kan. Betul. Dan ketika endingnya gue merasakan banget ketika endingnya itu dia di atas segala macam, endingnya dia langsung kalah tuh Ren. Gue merasakan bahwa pada akhirnya apa ya pun yang ada di grup itu tidak begitu penting dan tidak penting juga untuk gue saksikan terus menerus. Berstrategi sebenarnya kan. Iya gitu. Sebenarnya kan juga sempat ada kritik kan Liverpool musim lalu. Ngapain sih ngejar menang mulu kan bisa ngistirahatin tim. Nah, itu yang bikin gue pada akhirnya ya udah gue juga pengen istirahat kalau Liverpool tim istirahat. Gue juga pengen rudit, pengen tidur maksud gue gitu. Si musim lalu tuh PSG tuh sampai ini loh match terakhir dia peringkat terakhir 23 apa 24 gitu. Bener. Ya kan? Bener. Akhirnya ikutan playoff, abis itu menang baru lawan Liverpool. Betul. Dan menang. Akhirnya juara Liga Champions. Itu yang makanya gue mikir bahwa semua orang kalau ngomongin soal keseruan, semua orang kayaknya jadi milih untuk nonton highlight atau extra match gitu maksudnya kan. Kalau apa namanya yang extended highlight gitu kan. Dibanding harus nonton setengah 3 kontes Asia karena pada akhirnya tahu bahwa ini gak penting-penting amat. Beda kayak dulu yang misalnya kalau kita pikir-pikir lagi ya di edisi sebelumnya gitu dengan format yang lama pasti akan jauh tanda kutip lebih seru ketika di kuartal di match 5, match 6. Di match ke 6, 7, 8 ya. 5, 6. 5, 6 dong. Iya di match yang ke putaran kedua. 5, 6 kan, 4, 5, 6 kan gitu ya. Lebih di 5, 6 itu karena kan menentukan gitu. Mau gamenya kadang-kadang misalnya Sporting lawan apa segala macam. Iya. Jadi maksudnya banyak-banyakan game pun nggak jadi bikin seru gitu. Maksudnya lu mau ngocok sampai segala macam justru pentingnya adalah the importance of the game-nya sebenarnya kalau menurut gua. Betul. Nah ini lanjut ke Asia ya. Gue udah nemu Al Arabi. Wis. Al Arabi Timnya Batigol. Kalau menurut lu ngeliatnya gimana? Kalau gua ngelihatnya sih ya tadi sama kehilangan urgensi untuk mengamankan poin di awal-awal gitu loh. Maksudnya kalau kayak tim-tim kayak klub Brugge gitu walaupun kemarin seri lawan Barcelona ya. Dia kayak gue gak usah 8 besar gak apa-apa. Gue mah ikut playoff aja gitu. Misalnya. Jadi kayak gitu. Ya mungkin ada bagusnya bisa berstrategi tapi kehilangan keseruannya. Malah Pique tuh sempat nyebutin minggu ini apa minggu lalu dia bilang kayak kalau pertandingan yang 0-0 tuh harusnya 0 poin. Jadi kalau di liga tuh ada hasil 0-0 kasihnya 0 poin. Biar orang tuh niat main bola untuk ngegolin gitu. Oh tapi kalau seri ada angka baru satu poin kayak seri gitu. 1 poin ya maksudnya. 1 poin. Which is gue sih sebenarnya ada setuju juga ya. Maksudnya 0-0 tuh total boring banget. Soalnya kalau di Jilik gitu kan. Jilik gak sama. Jilik tuh gak di setelah penalti baru 0. Kalau kalah baru 0. Enggak. Jilik tuh seri gak dihitung. Seri gak ada. Gak boleh seri kan? Gak ada seri. Menang atau kalah kan? Ya. Menang atau kalah. Iya. Kalau seri penalti kan? Kalau seri sampai penalti. Tapi cuma poinnya cuma 1. Iya nah itu yang kalau menang penalti? Kalau menang penalti cuma 1. Iya. Oh iya. Itu yang menurut gue jadi nambah keseruan karena NBA itu kan dibikin emang untuk ofensif tuh. Ya benar. Makin pendek orang megang bola, makin sebentar orang boleh jaga di dalam box gitu-gitu kan. Itu
mengakomodasi permainan ini supaya jadi makin ofensif, Ya. makin banyak gol gitu. Ini sebenarnya emang masalahnya kan ada latensi. Ya, Atensi manusia udah makin kecil kan sebenarnya kan, makin Betul. kecil dan udah tanda kutip nggak, karena distraksinya makin banyak, orang pada nggak kuat nonton 90 menit. Makanya dipaksa untuk serunya gimana tuh gitu. ya betul. Nah itu yang pada akhirnya bikin jadi PR tuh, sehingga kalau Pique bilang apa segala macam dan lain-lain. Ya karena gak semua orang attach juga sama histori sepak bola kan. Beda sama NBA kan franchise ya. Kalau franchise kan bisa dipindah-pindahin apa segala macam gitu-gitu. Kalau bola tuh masalahnya kan historikal. Makanya lu karena suka Barca kan ya, pasti kan Mesquite Clubnya lu sama apa namanya La Masia-nya juga attach sama segala macam. Bahkan gue lebih ngerasa bahwa lebih meaningful kayak Bang Ajis gitu. Mending suka Batistuta gitu. Ikutin sosok. Iya Person, udah. gue kalau person gitu. to person gue. Padahal mending seperti itu dibanding kayak misalnya orang yang bukan mending juga sih. Lebih kepada gue lebih appreciate aja gitu maksud gue. Pada akhirnya karena bola tuh harus plus culture-nya juga. Ya, value Masalahnya itu. Jadi kalau orang lu nggak tahu value apa segala macam, ya akan dapetin bola ya boring aja gitu maksudnya. Betul. Kayak waktu itu tuh sempat gue nanya sama Febri, gue naik, orangnya gemak gitu. Enak banget ya. Gak jago dia. Gue nanya sama Febri, misalnya Liverpool itu ikut terlibat dengan kampanye LGBT. Nah lu dukung gak gitu? Atau waktu itu isunya tuh lebih berat lagi soal Israel ya. Soal dukung Israel gitu. Lu dukung gak gitu? Sedangkan ini nunjukin kalau dia ada dukungan terhadap Israel nih gitu. Kalau Febri bilang dia bisa jadi gak dukung gitu. Tapi kalau gue sebagai fans Barcelona ketika misalnya lu Barcelona mendukung LGBT atau terafiliasi sama Israel, lu masih dukung gak gitu. Nah kalau gue diplomatisnya gue bilang gue masih dukung karena gue mendukung mereka itu ketika LGBT gue masih mendukung karena gue dukung Barcelona itu karena nilai-nilai mereka terhadap Catalunya nih tentang kebebasan Catalunya dan segala macam. Jadi yang gue pegang adalah nilai itu. Nah, ketika Barcelona tidak mendukung Palestina, gue bisa tidak mendukung karena dia udah mengkhianati nilai-nilai kebebasan negara Catalunya ini gitu. Value-nya itu yang gue pegang justru. Yang mana sebenarnya kan kalau Liverpool makanya kan benci banget sama THA itu karena pada akhirnya lu tuh ngewakilin Iya, Scouser kan gitu. Kan dulu tuh ada kasus Margaret Thatcher, ada terus gara-gara Hillsborough, klub-klub di luar kota besar tuh jadi bahan cercaan karena untuk memberantas hooligan sebenarnya ngomong soal value. Ada yang bilang juga kan apa namanya Merseyside itu bukan Inggris gitu. Iya, karena mereka tuh capek dihina dan difitnah. Mereka tuh jadi bahan narasi hinaan pemerintah. Makanya mereka secara klub itu pengen tanda kutip pengen misah dari elitis ya kan, gitu. Kayak Fulham, Chelsea, Arsenal gitu. Jadi makanya kalau ngomong satu sebenarnya value, makanya kalau gue liat Randy juga pada merhatiin Liverpool apa segala macam karena value-nya sama Catalan. Iya, kurang lebihnya sama. Iya, kalau Catalan tapi kan emang merdeka kan, penindasan terhadap apa segala macam. Itu sama kan si Margaret Thatcher juga. Cuman pernah bocor gak sih apa sih yang dijanjiin sama Raja Spanyol ke orang-orang Barcelona atau orang-orang Katalan ya? Apa yang dijanjiin? Sampai maksudnya ini udah modern segala macam. Untuk merdeka, ya nggak tahu ya kalau di luar kayak untuk merdeka tuh mungkin relatif lebih mudah caranya di sana. Karena pergerakannya udah banyak dari sepak bola, bahkan klub basketnya juga. Ya, betul. Terus personnya juga banyak orang-orang kayak siapa waktu itu ya? Tadi dulu acara apa ya? Dia ngejembrengin jersinya. Bendera Katalan. Enggak, jersinya kayak Messi. Tenis atau apa ya? Pokoknya dia main di Madrid kalau nggak salah tuh. Itu ternyata orang Katalan. Ya. Dia ngikutin Messi gitu karena mainnya di Madrid. Ya, maksudnya apa yang dijanjiin sama rajanya sampai sekarang masih adem. Ini kan cuma omongan-omongan bawah doang kan. Apa gitu yang harusnya bisa? Sebenarnya kalau dibilang adem, setiap kali referendum itu tipis banget ininya. Referendum tuh kan emang rutin mereka referendum? Ada beberapa kali sih ingat. Oh iya. Ada dikasih kesempatan untuk memilih kan gitu kan. Nah, kurang lebihnya gue nggak tahu sudah ada referendum atau quick vote gitu. Apa sih bukan quick vote apa sih namanya? Polling segala macam gitu. Tapi itu posisinya tipis banget gitu. Antara yang setuju untuk cabut sama yang enggak gitu. Nah, alasan politisnya gue nggak tahu gimana, tapi memang kurang lebihnya beberapa daerah di Spanyol
itu memang kepisah banget sama daerah Madrid. Madrid tuh kalau dilihat dari daerahnya sendiri pun itu kan kalau nggak salah ya sekelilingnya tuh banyak desert apa sih? Padang pasir. Padang pasir ada gitu-gitunya kan. Dia ada terpisah. Sedangkan kalau kayak Barcelona terus juga ada Bilbao tuh apa? Gue lupa lagi. Ini kosan Mames gue gitu. Kan ya pokoknya yang Bilbao ini terus iya. Ada juga daerah lain yang memang basket. Basket. Nah, sedangkan kalau basket aja kan kepisah sama Prancis. Iya. Jadi ada basket Spanyol, ada basket Prancis itu juga udah susah tuh kan. Nah, Barcelona juga sama. Ada Andalusia juga ada di seberang sana juga ada Andalusia yang basicnya zaman dulu tuh udah jadi negara atau kerajaan sendiri-sendiri gitu. Yang era mau nggak mau digabungin kayak mungkin nggak apple to apple tapi kayak Majapahit gabung sama Mataram apa segala macam jadi Indonesia kurang lebih gitu kan. Itu yang mungkin juga jadi agak sulit sebenarnya. Mereka juga mau ngakuin gue nggak Spanyol dari dulu juga gitu. Sebenarnya yang salut sebenarnya ini Bang, resistensi mereka untuk tetap bertahan sebenarnya kalau buat gue. Betul. Ini makanya apa yang dijanjikan? Sebenarnya Bang ya, pemerintah Spanyol tuh tidak menjanjikan apapun. Tapi bagaimana mereka tidak dapat kepastian, tidak dapat segala macam. Tetap ada tuh yang respect sebenarnya. Soalnya kan dulu Olimpiade juga di Barcelona. Iya. Bukan di Madrid. 92 ya. Makanya ada lagu Barcelona. Iya. Nah itu juga mungkin menarik ya. Kita cek 92 misalnya apakah terjadi pergolakan sehingga Dikasih. lu aja jadi tuan rumah. Itu betul. Itu Aku juga ntar riset lah. Gue juga pengen tahu. Soalnya kan mereka tuh Catalunya sama Basque kan sempat ada omongan mau bikin liga sendiri. Ya. Atau cabut ke Prancis atau ke Monaco kan gitu-gitu kan. Bahkan kalau di beberapa pemain Barca tuh ada suka pakai jersey Catalunya kan kalau lagi. Betul. Nah itu Spanyol. Kalau lagi main di timnas. Kalau main di friendly ya kalau salah ya. Friendly match tidak resmi gitu. Secara konteksnya tadi ada seorang atlet ngibarin jersinya itu kalau di Indonesia kayak ada orang Papua tuh ngibarin bintang kejora di Jakarta loh. Iya karena perlawanannya gitu kan. Iya, simbolik kayak gitu atau kayak bendera Aceh dikibarin. Itu tapi yang menarik Piala Dunia kemarin Luis Enrique tidak menyertakan pemain dari Madrid. Iya. Di timnas Spanyol pada saat Enrique jadi itu. Sedangkan Enrique sebenarnya bukan orang Katalan. Even dia pernah main di Madrid kan. Tapi dia main di Barca juga. Tapi dia main di Barca dan banyak yang merasa kalau main di Barca tuh gue udah jadi TNI-nya Katalan gitu. Jadi tentara-tentara itu. Kalau itu intens banget tuh. Iya, itu gila sih. Itu soalnya kalau bikin liga sendiri lucu nih. Kayak ada cerita dari Indonesia. Sebenarnya bukan liga sendiri. Ini ada kemarin gue ngeliat mereka menyebut diri adalah klub bola amatir. Mereka nyebut klub bola amatir. Salah satunya ada Rainfall. Nah ini Riverside Forest dia baru menjuarai Liga 4 Bandung. Nah berarti kan Bandung punya liga sendiri. Betul. Yang katanya seinget gue yang kurang lebihnya mirip sama VAR tuh dari situ awalnya tuh ya. Yang apa? Yang kurang lebihnya kayak VAR gitu Bang. Dulu tuh awal pertama kali implementasi VAR di Indonesia tuh dulu yang tapi jadi pakai kamera biasa gitu loh. Pakai CCTV gitu. Buat ngecek ya. Iya, keren. Berarti FIFA ngikutin. Bukan Indonesia awal pas itu. Implementasi awal. Jadi waktu Indonesia belum ada VAR, mereka udah pakai. Belum ada karena itu kan males. Iya, karena males. Liga jadi 1 kan standar VAR-nya kan rumit. Iya, nah mereka ini mencontohkan. Padahal gampang ya. Iya. Kalau mau mulai sebenarnya bisa. Pakai CCTV kayak pakai kamera biasa gitu, urunan. Cuman setelah gue lihat speknya sebenarnya untuk mengimplementasikan VAR yang sesuai dengan aturan FIFA, memang rumitnya bukan main. Nah itu mah diadadain lah itu mah main orang kaya, itu mah gue mah setuju ini. Gue itu nonton apa ya, bola apa ya sebentar. Dia replaynya cepet banget. Gak ada 5 detik. Liga Spanyol sih biasanya. Liga Spanyol kayaknya ya. Liga Spanyol yang paling 8D gitu tuh yang bergerak. Yang paling maju sebenarnya Liga Spanyol kalau ngomongin soal ini kamera. Iya kamera. Sinematiknya bagus. Iya sinematik bener. Jadi kayak baru kejadian apa terus udah ada replaynya. Bukan di VAR ya. Replay di tayangan. Kalau di sini kan lama ya. Kenapa ya? Aneh-aneh banget ya maksudnya. Kenapa ya Indonesia tuh? Investasinya Bang. Jadi si yang kenapa teknologi mereka tuh pada bagus-bagus, yang invest tuh badan liganya. Oh BLI. iya. Badan liganya ngejual keluar. BLI. Oh jadi karena dia punya value ya. Kan gitu. Di sini kan yang kerja itu kan Stasiun TV. Iya. Jadi ya Stasiun TV kalau broadcaster bagus ya jadi bagus. Tahun depan kan belum tentu jadi broadcaster gua. Betul. Bukannya studio VAR beda sendiri?
Bukan. Lo kan tayangan. tadi ngomongin tayangan. Kualitas tayangan. Iya. Yang ngomong tayangan kan? Tayangannya sama Di kok TV kan? bisa secepat itu gitu. Iya, jadi yang invest tuh adalah liganya. Oh. Untuk jangka panjang kan Bang? Iya, betul. Lu mau pakai 10 tahun kayak berapa tahun segala macam, liganya pokoknya untung. Dan dari tayangan liganya itu dijual baru ke TV-TV. Iya. Sementara di Indonesia, itu yang ngerekam Pak Bona kan ibaratnya kan? Iya, Pak Bona, Pak Bona, mostly dia tuh. Itu yang ngerekam adalah PH Bang. PH yang di hire sama TV. Yang sama TV. Nah. Investnya Bang, PH mana kuat Bang invest Ya. secanggih itu. Iya. Cari duit aja, harusnya cari duit kan. Iya. Iya, Tapi nah, kalian setuju gak nih? Pinjol aja. Bukan. Lu nyari temen. Kalian setuju gak nih? Ternyata selera kita, Ya. rakyat, masyarakat itu ditentukan atau tergantung dari pemerintah. Setuju. Pemerintah ngasih barang jelek, selera kita jelek. Ya. Ngasih barang bagus, bagus. Setuju. Makanya kalau ada yang bilang, bagus banget nih ini liganya bagus. Misalkan liga ini bagus, ya karena kita dikasihnya liga jelek mungkin. Betul. Setuju gua. Betul setuju. Ya enggak. Ya udahlah, pada akhirnya gue tapi- maklumin karena kita kan negara dunia ketiga. Iya, tapi melenceng dikit gue karena gue nonton videonya Panji ya, Yang mana Toraja? yang Kagak yang mana? ini yang Kok ada apa? karyawannya ngomong Yang Bahlil, yang baru yang Bahlil. Kali yang mana? Pakai Pak. Menilai Pakai Pak Bahlil. Iya, Pak Bahlil menilai kinerja Bahlil Pak, ya kan? Nah, ternyata Menteri UMKM alias Menteri Umkem ini pernah bilang kenapa UMKM Indonesia nggak bikin barang KW aja ya biar Parah itu. Parah itu anjing. Masa kagak ngerti fundamental ya. Parah. Itu pasti dia ini ngelihat Cina sekarang. Iya. Harusnya kan bukan itu yang dilihat. Bukan, bukan. Bukan itu kenapa China Tiongkok bisa bikin itu ya karena ya beda lagi lah itu. Betul, dan kan mungkin majuin ininya dulu kan yang lokalnya dulu jadi baru abis itu ada pasar yang KW-nya tapi kita sebar keluar ya gitu. Gue mau nambahin. Lo kan jadi Randy tuh punya cita-cita Bang. Dia tuh pengen jadi menteri apa namanya? Desa Kementerian tertinggal. Desa tertinggal, Bang. Karena KPI-nya kan gampang kan. Selama desa tertinggal artinya kan berarti masih belum berhasil gitu Iya. Bang. Iya juga ya. Itu dia. Nah, Iya sebenarnya juga. sama kayak UMKM Ran. Iya. UMKM. Jadi sebenarnya tuh ya nggak boleh tuh UMKM makin banyak sebenarnya. Karena masalahnya tuh ada scalability. Harus bisa scale. Jadi kalau lu mau jadi negara yang bagus, lu tuh bisa scale sebenarnya jangan di UMKM terus. UMKM poolnya tuh ya 500. Iya, Nah 500 gitu. ini graduate ganti yang baru Iya. gitu. Tapi masuk maksudnya. akal kalau UMKM makin banyak kan tandanya lebih banyak yang jualan daripada yang ngebeli. Tapi maksudnya Tapi nggak sebenarnya gitu, graduate tapi gak bakal Bang. gede Bang. Karena lu kan ngomong soal Cina tadi ya. Gak bakal jadi gede, gak bakal jadi misalnya gak jadi pabrik. Pabrik Iya. tuh yang pada akhirnya bikin orang jadi tenaga kerja jadi banyak. Ya, benar. Sama kayak kementerian desa tertinggal dia bilang kipanya gampang sama Berarti- menteri ini masih ada. Kalau masih ada, kalau ada Kementerian Desa tertinggal, kayaknya PSSI juga bikin Sepak bola. sub klub tertinggal. Iya, dikumpulin Kalau tuh. tidak bayar gaji. Ya, Nggak ada cara. apapun. Iya, lagi dibahas tuh di luar negeri. Selalu Sama jurnalis gitu ya? luar. Oh iya. Lagi diungkit sama jurnalis luar. Itu pasti dikontrak kayak gitu tuh. Jikalau terjadi perselisihan antara klub dan pemain atau pihak kedua, pihak pertama dan pihak kedua sama-sama sepakat untuk menghilangkan jalur itu. Jalur apa? Pengadilan. Iya. Pasti gitu tuh. gitu. Ada Bang. Di beberapa kontrak ada bisa. gitu. Bisa. Gue pernah dapat event ada gini, gue balikin, udah kita gak usah kerja sama kalau lu niatnya udah jelek. Bahkan Itu menurut gue attitude sih menurut gue. Isi itunya apa tuh? Si poin yang keberatan lo. Iya, maksudnya gini, dia bilang kalau ada perselisihan itu tidak akan dibawa ke Jalur hukum. tapi kekeluargaan, dimusyawarahkan. Nah, musyawarahkan tuh nggak bakal kena. dan poin lainnya tidak akan disebarkan secara publik. Itu gue Wah belum anjir dapat. jahat juga ya. Itu gue belum dapat. Tapi bukannya kalau ada hukum yang lebih superior yang itu jadi batal ya? Balik. Perjanjian Oh, spesial. antara dua belah pihak tuh justru lebih Lebih sebenarnya kuat daripada dibandingkan besar. hukum. Oh. Jadi justru hukum besar yang tidak valid gara-gara Anjir. perjanjian. Karena kita ngeliat yang based on kontrak. Iya. Wah Oh, ini gitu. kita akan bikin nanti SKS-nya kalau Febri udah selesai urusannya. Lanjut si Riverside Tadi si Forest. Riverside Forest. Itu menang 5-0 di 5-0, final lawan betul. Bina Pakuan. Bina Pakuan Keren. nih. Bogor ya? Bener gak? Ya, Jawa Iya. Barat. Atau Pakuan. ada mungkin Bandung juga ada di sini juga. Oh, iya, Di iya. sini ada Bina Taruna gue taunya. Oh. Rawamangun tuh jago juga tuh. Kostumnya jatuh- kalau nggak salah kuning. Itu jatuhnya klub amatir ya? Siapa? Si kayak Bina Pakuan atau Bina tadi di Kalau Bina Roman. Taruna SSB seinget gue. Oh. Kalau kayak Villa klub 2000. amatir tuh, nah Villa 2000 kan jadi klub. Iya jadi Persija muda kan?
Maksudnya iya dia salah satu klub yang ada di Persija tuh seingat gue. Oh oke. Oh ini ya yang apa namanya? Leader klub. Liga internal kan kayak di Surabaya kali ya gitu. Kayak klub ini, kayak PSSI klub berapa? EPA. Bukan. PSSI punya klub pendiri ya? Oh, oke. Kayak gitu tapi bukan pendiri. Tapi untuk Persija lah gitu ya. Oke. Di bawah naungan kalau gua enggak salah. Persija berarti itu kan. Kalau gua enggak salah. Itu finalnya kemarin 19 Oktober di Si Dolik ini rame banget. Si Dolik Kota Bandung tapi ini lebih kayak stadion di Medan jadinya namanya. Si Dolik kayak si Bolga. Tapi gue cuma nonton ketika periode abis tuh selebrasi. Wah parah. Itu gila. Parah. Tapi itu passion of the game itu kayak berasa banget. Iya gak sih? Iya betul. Gue pengen nanya. Lu pernah gak nonton pertandingan sepak bola yang kelasnya tarkam lah tapi seru banget? Punya pengalaman gak? Gue pernah gue. Itu Liga Indonesia. Kelasnya tarkam. Wow, canda. Belum pernah gue secara langsung ya. Lu gak pernah? Belum pernah gue secara langsung. Kita kan waktu itu mau jalan gak jadi-jadi. Iya. Ini sampai dia ini. Susah pasti ntar. Bantuin gue. Kalau gue dulu. Udah buka. Kalau gue dulu waktu gue. Donasi. Apa namanya liputan buat FIFA di Ambon. Anjir ini ya. PS Tulehu lawan Ambon. Wah itu gila banget. Ambon FC. Kota Ambon lah, gue lupa nama. Tulehu itu kan kota sepak bola juga ya? Iya, Brazilnya sepak bola, Brazilian Indonesia. Menghasilkan banyak pemain sepak bola kan? Asli, tapi yang lucunya kan gue diceritain tuh. Nah. Jadi sebenarnya di sini selain kan yang paling legendnya kan ini apa namanya Kakak Imran kan. Kakak Imran habis itu Alvin. Nah, ada lagi satu lagi nih katanya jago banget. Oh gila. Ini jago banget nih. Mungkin Neymar lah gitu. Neymar ya kasarannya. Neymar tapi sayangnya nggak disiplin gitu. Oh. Nah gue dijelasin itu sama Kakak Imran lagi naik mobil. Terus kata dia, nah itu orangnya. Terus orangnya di pinggir jalan lagi makan durian. Soalnya kecil banget itu ya. Kecil banget. Tulehu tuh kayak apa hitungannya? Tulehu itu jatuhnya ya mungkin kayak Cipete kali ya. Kecamatan ya? Kecamatan kali ya. Kemang lah kali Kemang. Iya. Dan masih dari Jawa Barat, berita terbaru juga Persib Maung Bandung. Ya. Melakukan epic comeback di negeri orang. Wah kacau. Seran. Kacau di sih. negeri Dikmalai. Parah. Iya bener. Ini belum kita bahas nih. Dikmalai juga di minggu ini resmi dihukum. Kasian. Menemani saya yang balik badan. Dikmalai. Tapi kasihan banget loh. Ada pemain yang mainnya cuma 16 menit apa. Terus dihukum 1 tahun anjing. Anjing kasihan banget. Dihukum Itu FIFA. orang Deportivo La Coruña itu pemain di-expel dari klub anjing. Iya kasihan banget. Itu Kasihan banget. Iya dikeluarin dari klub. Ada pemain yang di musim ini main terus di Deportivo. Kemudian tiba-tiba pindah negara di Malai. Habis itu kan didenda kan. Gak boleh main 1 tahun kan. Habis itu dipecat dari Deportivo. Dia itu sebenarnya negara mana? Argentina Bang. Oh ampun. Oh parah dokumen dipalsuin anjir. Dulu juga. FIFA merilis dokumen asli dari pemain tersebut aja. Iya. Itu gimana ya tawarannya tuh? Apa yang dijanjikan? Johor. Oh. Kerajaan masih kata si JDT. Nah jadi malah justru dicek-cekin nih banyak yang ngerasa kayak ini Johor juga aneh nih. Maksudnya tiba-tiba banyak pemain-pemain orang Filipin, orang orang Spanyol segala macam. Tapi pinternya yang itu yang orang Filipin kalau nggak salah yang paspornya ganti Filipin itu nggak pernah dipanggil ataupun nggak pernah mungkin siapa silakan kerakapan mungkin nggak pernah dipanggil ataupun dia nggak mau main di Filipin. Ada mungkin kalau dia sana langsung ditangkap kali. Maksudnya ya udah di ban gitu bisa main. Tapi ini Persib Bandung menang 3-2 sih 2-3 ya. 2-3. Itu epic comeback Adam Alis. Adam. Dan sekarang di puncak klasemen. Iya AFC Champions. Gue sempet denger katanya infonya kalau Persib Bandung lolos ke fase-fase berikutnya makin besar jatah Indonesia untuk main di level Asia. Betul. Jadi koefisien. Ya. Jadi ini gue Eropa aja lah misalnya ya. Contohnya gini. Jadi setiap tahun itu ada perubahan koefisien di Eropa. Ya. Yang itu berdasarkan performa tim-tim yang main di Champions League. Performa negara lain? Timnya, jadi misalkan Italia nih gitu. Tadi bilang tim-tim. Iya tim-tim, Timur Tengah.
Timur. Terus misalkan Italia nih, kemarin Inter misalnya masuk final, terus di Conference League Roma masuk final. Si siapa namanya di Europa League AC Milan masuk final misalnya. Nah, itu dia di koefisien gede. Oh. Nah, di musim depannya bisa jadi yang tadinya cuma 3 di Champions League jadi 4. Oh, gitu. Enak. Karena kan Indonesia cuma 1 ya? 1. Dewa juga gak sih? Enggak ya? Beda ya kalau salah ya ininya. Iya. Tapi mau tau gak Bang? Apa? Kan yang ngurusin Persib kalau ke luar negeri. Siapa? Iya, AR kan, Aun Rahman. Orang yang beraksi ini, Bang. Aun ya? Aun dia. Keren banget. Yang emang. ngurusin tuh gimana maksudnya? Dia bagian Ini LO international officer lah. International liaison officer. Karena dia bahasa Inggris lancar. Iya, hubungan internasional. Dia bahasa Inggris lancar dia. Oh itu. Gara-gara itu juga. Gara-gara itu. Ya, tapi kan main di Malaysia. Bahasa Inggrisnya kayaknya enggak deh bahasa Indonesia. Bukan, maksudnya kepengurusannya kan dalam konteks administratif, dalam konteks pada akhirnya venue. Iya, betul ramah tamah. Terus gue ngeliat tadi ada video lewat di timeline gue, kamera kayaknya sesama Viking atau Boboto ya, ngevideoin dari atas, dari tribun paling atas ke yang bawah gitu, ngeliat ke atas gitu. Nyanyi jingle bell, Persib win win away apa ya. Apalagi tuh bahasa ini lagu-lagu supporter. Terus langsung dilempar kameranya diarahin ke Selangor diem gitu. Kasian. Nah, kasian. Walaupun gue bukan fans Persib, tapi gue sih kalau Indonesia oke mah gue dukung. Oh iya, gue suka semua sekarang ya. Gue suka semuanya, tapi ada satu udah gak di Liga 1 tapi ada. Apa? Ada. Kurang soalnya. Tim favorit lu tapi udah gak di Liga 1. Bukan favorit. Maksudnya semua tim liga menurutku sih harus kita support ya. Iya. Siapapun itu karena yang penting bayar gaji sih tapi. Benar. Itu sih. Bayar gaji. Malu tahu diomongin. Kasian gua ngeliat ada. Sama mudah-mudahan nanti ya susah ya, tapi Indonesianya kismin kita ya. Jadi kayak mata keganggu tahu gara-gara kita sering nonton bola Eropa, tim klub-klub Eropa itu keganggu gue kalau nontonin Liga Indonesia karena sponsornya banyak banget. Buset, tiba-tiba ada gelas keluar dari lapangan. Oh, itu secara tayangan. Ya. Secara visual, warna, jersey. Oh jersey. Karena tuh ada yang. Oh iya. Nah sekarang pada ngakalin tuh, kayak misalkan Persija warna merah, itunya semuanya oranye. Font apa namanya? Oh biar nyaru. Oranye apa hitam gitu, apa putih. Persib juga gitu, gue lihat biru, ininya putih semua. Enak lah, sekarang udah mulai enak. Dulu kan bisa nempel apa. Iya. Tapi kalau enggak ada yang berani gede langsung kan. Iya makanya gitu. Kita tuh emang kismin sini. Kapan ya Pak kita bisa kaya negara ini? Maksudnya kasihan loh. Lu mendingan kalau bagus apa punya ini kereta cepat? Kereta cepat tuh Pak Prabowo mau tanggung jawab tuh. Klub bagus maksudnya apa? Ya yang mending punya sepak bolanya bagus. Sepak bola bagus atau kereta cepat? Apa kereta cepat? Nah itu pilihannya tidak menguntungkan segala pihak itu. Ya kalau gue milik klub bagus. Sebagai fans sepak bola. Gue happy. Tapi kan yang bukan fans bola enggak. Kereta cepat ya gue sering pulang kampung. Gue kata orang Sidoarjo aku ora. Aku dibilang Deltras. Nah terakhir Indonesia memulai langkah di Piala Dunia U17 dengan hasil yang nggak bagus-bagus banget. Kalah 1-3 dari Zambia. Dari Zambia. Dari negara yang kalau kita main winning eleven nggak kita pilih. Zambia. Kita bahkan ada pun enggak. Enggak ada ya? Enggak ada. Ya kan kalau ini kan Afrika kan Zambia kan? Zambia ya. Afrika pasti kita Kamerun. Afsal aja jarang kita pilih. Afsal jarang, paling Sabalala aja tuh karena Sabalala namanya aneh. Mesir juga enggak. Paling kita mah Nigeria karena lari cepet-cepet. Kalau kata Koci kayak dikejar sama apa? Cita. Kejar macan. Latihannya kayak dikejar macan. Itu kalah 3-1. Gol pertama kita dari Zahabi Goli. Bagus banget namanya. Iya. Goli. Kemudian disamakan dengan Abel Nyirongo. Kemudian sama Lukonde Muale. Tapi gila kita akan lawan Brazil coy. Malam ini ya? Malam ini setahu gue. Berarti ntar nonton lah. Kalau lawan Brazil. Iya bener gak sih? Bener malam ini. Berarti 4 tahun lagi bisa aja kita ngelihat salah satu pemain timnas Brazil itu main di liga apa ya? Iya bener ya. Kayak waktu itu Evan Dimas lawan Wang Hichan. Sekarang di mana dia? Main di Wolves ya. Dan konsisten main ya lumayan lah ya. Maksudnya enggak sama ini Hamingson. Emang pernah main Indonesia?
Belum. Oh Asian Games. Iya kan? SEA Games. SEA Games bener. Oh iya, itu kan tapi setelah Sonnya Iya, Son udah gagal ngetop itu, maning, Mak. itu kan beda. Itu Son main di sini juga gara-gara biar bisa mangkir itu kan militer. Iya, militer. Kalau enggak sih enggak mau dia mah. Iya, kayak sekarang kayaknya vibe sepak bola udah mulai berkurang gara-gara tujuan buat ke Piala Dunia udah hilang. Iya. Ya, Kayak benar. ngapain lagi ya, nonton apa lagi gitu, support apa lagi gitu. Sampai-sampai kemarin diributin masalah Ultras. La Grande apa Ultras Garuda? Ultras Garuda. Ultras Garudanya? Iya. Apa La Grande-nya? Apalagi, Kenapa? Yang mau Ketemu Erick Thohir. Oh, gue enggak. Ultras, karena dicengin sama wasit. Ultras kok ada mukanya. Tapi bisa juga La Grande, kan La Grande juga Ultras. Oh iya sih. Iya. Gua lupa. Karena ini masalah itu narasi sih, bukan Iya. narasi headline sih berita, bukan ini ya. Tapi emang sih sebenarnya ya kalau gue juga ngelihatnya ya nggak di ruangan sih. Iya. Dan nggak foto juga. Kalau gue menurut gue gini. Kalau gue, tapi nggak apa-apa. Teman-teman kalau mau foto nggak apa-apa, support selalu. Kalau gue menganut asas transparansi aja, apa yang diomongin dibuka aja. Harusnya. Bisa. Harusnya gitu. Kita ini ya apa namanya? Saya mau ya. Kita atau even zoom aja. Rekam aja kalau. Rekam zoom iya, maksudnya kalau memang ya ini yang diomongin adalah hal-hal yang emang orang boleh tahu ya dikasih tahu aja gitu. Kalau emang nggak bisa kita pengen ngobrol emang di ruang tertutup. Oh iya berarti bukan kita gitu. Maksudnya kan Bener. ada itunya gitu. Dan kalau emang ngobrol di ruang tertutup ya gak usah dipublikasi. Iya itu nggak usah foto gitu. Tapi kan ya mungkin ini kan juga ada apa ya? Ada kebutuhan dari itu kan dia tuh apa komunitas apa Padahal bisa dibikin organisasi gitu. Padahal tuh ya tekniknya bisa dibikin 2 kali. Rapat aja. Di belakang ada diskusi tertutup ya silahkan kan gitu kan. Betul. Bener kan maksudnya kan? Bisa jadi. Masalahnya gini ya bener kata lu misalnya gitu. Ya emang ini diumbar aja gitu. Betul. Ajak Zoom apa segala macam. Betul. Urusan ada omongan di belakang kan juga masyarakat kayak kita kan juga Iya, nggak tahu. nggak perlu tahu. Betul. Kapan ya kita bisa punya power secara supporter untuk menekan federasi? Pemain jangan ditekan, tapi di apa istilahnya? Dimotivasi. Betul. Kayak beberapa saat lalu tuh ada cerita yang Ultras Napoli, apa Ultras mana ya? Yang manggil Hamsik. Sama dulu Ibrahimovic bang dulu pas Inter. Hamsik Daud Ya, itu. atau ini him atau him Damsik. Him Damsik. Pinterest. Ini Audi selingkuh di Pinterest. Yang katanya bukan. Hari ini dia klarifikasi. Oh iya. Wela. Hamsik Daud. Wela bang. Itu gue pengen tuh ada kayak gitu tuh. Ada momen ultra atau supporter atau apapun ya. Atau mania apapun namanya. Disamperin sama ini. Kalian maunya apa? Kami maunya ini. Kita harus mau gitu. Oh ya PS kan kemarin gitu kan yang apa namanya kalah terus. Coach Kurniawan ya? Bukan. Yang bikin pengajian bukan sih? Ya enggak yang kayak baik hari ini saya akan mundur gitu. Itu ada Coach Kurniawan. Ada Coach Kurniawan. Sekarang Coach Kurniawan ini kan usia 17. Apa buat SEA Games dia? Oh gak tau gue. Oh iya. Dia yang latih dia. Buat SEA Games kalau gak salah. Nah, Gue video call kemarin sama. kayak gitu bang. Dulu tuh Ibrahimovic cerita di bukunya. Paling males di Inter tuh adalah kalau lu kalah terus tiba-tiba di ruang ganti lu ada sekumpulan ultras yang begini. Yes, Oh sampai masuk ya? Sampai masuk ke ruang ganti. Itali tuh orgil tuh kalau bagian-bagian begitunya orgil. Memang. Lebih gila lagi. Itu kan konteksnya. Makanya ultras nyebutnya. Iya. Itu kan konteksnya klub ya. Kalau timnas gue sih ragu lah. Jauh panggang dari api. Orang yang meninggal 130 cuma jadi disebutin 130. Gak pernah disebutin nama-namanya. Gak dikelarin hak-haknya. Enggak. Menurut gue gak akan ada. Kapan dia itu mah gak mungkin sih kata gue mah. Dan emang gak common ternyata. Ultras ngedukung timnas tuh gak common. Betul, Di Itali betul. Gak ada betul. Ada. Karena emang anti. Kalau ultras. Kalau hooligan. Ya hooligan Inggris kelihatan. Iya. Karena kan kalau di kita mungkin yang paling nyanter kan Persib kan. Ya. Banyak yang bilang ya timnas gue Persib gitu. Ya. Betul. Which is itu kan apa ya, lebih ke pemahaman politik ya. Lebih Benar. Itu kan ke Ini politik kan sama ya. kayak tadi lu bilang Merseyside is not English. England. Scotland is not England ya, gitu. Catalonia is not Spain. Iya. Oh enggak. Kalau yang Persib itu. Ini yang gue tangkap dari teman-teman. Kenapa bilang Persib supporter Viking atau Boboto. Beberapa. Nggak mau nonton. Bagian banyak menganggap timnasnya adalah Persib bukan timnas Indonesia. Karena ada ininya loh. Bukan sentimen apa nyebutnya ya? Apa yang enak bahasanya? Ketidaksesuaian aja lah. Maksudnya gini. Benar. Kadang dulu tuh
main di mana supporter Persib nonton diisengin. Males jadi males. Iya males. Atau sesimpel tidak ada pemain Persib dipanggil. Ya, ya. Ada gitu-gitunya, Oh, ada iya, gitu-gitunya. Itu yang gue dengar. Ada. Tapi itu bener bang. Bener banget bang. Kalau sekarang kan udah ada Etam, Iya. udah ada Haye udah masuk. Iya, udah masuk. Walaupun dulu Haye aslinya emang udah di timnas gitu ya. Ya, Eliandro. Eli juga. Eliano. Siapa lagi? Klok juga gitu. Iya betul. Menurut gue si Bojan lagi Bojan Holdak. kayak seumuran. Pak Coach Bojan cocok dah jadi Timnas. caretaker dulu nih. Gua buat ada sekarang. juga karena dia keras ya. Iya. Dia kelihatannya keras Benar. gitu. Kacau tuh dia. Betul. Berani banget dia. Terus ini loh pelatih-pelatih yang gak bakal ikut lari. Kan agak gemuk kan. Iya cuman lari. Coach Bendol waktu sebelum sakit almarhum. Wah, Oh iya benar. Itu legend itu tuh. Soalnya belum ada lagi. Nah kemarin ada pembahasan ngobrol-ngobrol nih. Siapa kira-kira nih pengganti sementara atau selamanya? Kalau dari lokal kan belum ya, belum ada kandidat. Ya udah, itu kalau gue ngusulin, bukan ngusulin, gue ngelempar nama Coach Bojan atau Luis Milla. Lagi. Luis Milla itu magic loh. Ingat gak? Luis Milla itu bisa mengoptimalkan peran dari Lili Pali dan Febri Haryadi. Betul. Waktu lawan bukan Irak. Apa sih? Qatar. Bukan. WA ya. Yang di final. Yang kita Semifinal, final. yang kita balik kan jadi menang ya. Enggak, tetap kalah. Itu lu ikut ya sama gue? Enggak, gue nonton. Yang Lili Pali, yang main Lili di Wibawa Mukti. Iya. Maksudnya dia bisa mengoptimalkan loh. Nah Betul. setelah Milla nggak ada, Febri Haryadi jadi flop lagi. Iya. Tapi pas pinjol. Masa ini? Iya. Febri Haryadi. Oh salah ya. Ini pakai ya. Tapi pas Milla balik, bukan balik, pas Milla sempat ngelatih Persib. Iya. Febri Haryadi kan main lagi. bocor lagi tuh. Iya, betul. Kayaknya dia tuh bisa mengoptimalkan pemain tuh. Betul. Yang ada kita manfaatin. Apalagi sekarang nih jadi banyak. banyak. Iya, ada Mauro Zilstra. Cuman iya, nggak bisa, dan ntar bakal ada yang ngomong dia bahasa Spanyol, kami tidak ngerti. Ya, belajar lah, makanya Duolingo gue tiap pagi. Duolingo aja gue kerjaannya gue. Tinting. Iya, biar nggak pecah striknya. Iya. Oke gitu kali ya. Ya, kita doakan semoga ada pelatih yang bagus di timnas karena kita lagi fokus kemana, Asia ya? Piala Asia. Tapi terdekat kan juga ini Piala AFF. AFF pun sekarang udah FIFA AFF kok nggak salah. Udah levelnya udah naik lagi. Udah ini dong, udah resmi. Kalender FIFA udah dari kapan, tapi mungkin sekarang lebih di. Wah ini saatnya. Di mana mainnya? Kan nyebar kan? Oh iya benar. Iya kan masih nyebar. Oh enggak tahu. Kan ininya di satu tempat. Oh gitu gak sih Pep? Apa? Di satu tempat dulu kan penyisian grup. Untuk Iya betul. Ada yang jadi tuan rumah grup. Bener. Habis itu baru ini kan. Baru home away. Gua di sih semifinal dan final. ya, Kapan tanggal berapa ya? Desember ini. Desember ini. Barengan sama SEA Games. Enggak dong, enggak bareng. SEA Games kan Desember. SEA Games Asian Games. Sebelumnya berarti maksudnya pasti kan enggak bakalan digabungin lah. Iya sih. Tapi agak kasihan karena ya mungkin kita cuma akan bertarung melawan Vietnam, Thailand karena di Malai ini 7 sudah tidak ada. Kita kangen tau. Iya, aduh di Malai ini gimana nih? Apa kasih satu tim ya buat Dikmalai? Iya. Sriwijaya mau gak kuning soalnya? Yang bener. Timur-Leste udah Anjir. ikut. Ini Timur-Leste sedih banget. Diganti kalau gak Israel aja main di sini. Seru sih. Mau sih gue. Oh si Flair. Tuh. Israel kalau info hotel, gue samperin. Iya bener sih gue. Ini rasanya di Gaza. Itu nggak tenang banget itu ya. Dardor. Tapi kita udah patungan. Iya. Kalau ada kerusakan kita bayar. Iya. Satu PP kan bang. Bang masa abang gak ngeliat sih bang di Gaza begini. Bang, mas. Astagfirullah bang. Masa abang belain lu. Udah caur dulu berarti. Wah apa nih? Itu aja bang. Mau apa mobilnya kita bensinnya kita isi Pertalite. Rusak. Itu aja, sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye. Bayar Pep.